Saya record dulu. Di kanan minus yang menjual recording. Oke. Saya share screen dulu untuk materinya. Sudah kelihatan belum? Belum ya? Sama sekali. Recording. Oke, sudah ya? Sudah bisa ya? Sudah tampak? Oke, minggu ke-12 kemarin. Bahasanya ini, oh ya, mungkin minggu ini adalah minggu terakhir untuk materi. Minggu depan kita modelnya adalah project. Jadi, kalau di mata kuliah saya lebih suka untuk studi kasus di akhir pertemuan itu studi kasus project gitu. Terutama kayak misalnya UAS. UAS itu adalah model project. Project kan ini sudah dikerjakan di minggu-minggu sebelumnya. Jadi misalnya masih ada sisa 3 minggu, nah itu sudah fokus untuk pengerjaan dari UTS-nya, UAS-nya. Jadi kita nggak perlu mikir nanti UAS-nya gimana, sudah saya kasih tahu di awal dan sudah dicicil pengerjaannya. Itu untuk penjelasan UAS-nya minggu depan aja, minggu pertemuan selanjutnya aja kita fokus ke sini. Di materi ini mempercantik halaman web. Di materi ini minggu 12 mempercantik halaman web. Ini ada dua, yang pertama materi halaman web 1, kemudian mempercantik halaman web 2. Isinya ini yang salah. Ini. Oke, di materi halaman kelihatan. Kalau kurang jelas nanti bisa didownload sendiri ya. Oke, ini. Untuk ini adalah capaian dari pembelajarannya adalah mempelajari tentang kegunaan CSS sama tata cara penulisan CSS. Nah, di sini ada apa sih fungsinya CSS? CSS adalah salah satu bahasa atau kode, bahasa atau style yang dapat diterapkan pada halaman web. Fungsinya antara memisahkan desain dengan konsep halaman web. CSS ini gunanya adalah mengatur tag-tag HTML. Jadi memperbagus tag-tag HTML. Jadi kalau misalnya mau ngasihkan huruf berwarna biru misalnya, nah itu dikendalikan dengan CSS. Oke, baik. Terus di sini ada penulisan. Ini apa ini? Tadi ada chat di Kongkon Asel. Kok everyone? Disuruh apa? Java disuruh apa? Suruh ganti nama, Bu. Ya, ganti nama biar mudah temannya, biar Axel biar mudah. Oke, terus lanjut ya. Terus ini ada tata cara penulisan CSS. Ada nulis CSS itu di halaman bodinya. Jadi contohnya kayak gini. Ini salah satu contohnya ada style, kemudian body style. Nah, ini dikasihkan background, image, terus di repeat. Background, image, terus background di repeat. Nah, itu salah satu model itu adalah CSS. Ini sudah secara tidak langsung sudah kita terapkan
ketika kita membuat background di halaman web, jadi dikasih background-nya itu sudah kita terapkan. Cuma kita tidak ngecekin ini loh CSS gitu enggak, tapi sudah pernah kita terapkan. Kalau lihat kodenya, kalian bisa cek. Nanti ada model kayak gini ini loh, berarti CSS-nya. Terus yang kedua, penulisan di tag HTML. Ini juga sudah, secara tidak langsung kita sudah terapkan ketika misalnya kalian ngeblok teksnya, kemudian kita mengganti dengan jenis fontnya, ataupun teks tersebut diganti dengan warna, nah itu juga sudah menyisipkan CSS di situ. Cuma mungkin kita tidak mengetahui jelas ini CSS, karena kita adalah menggunakan langsung Dreamweaver, yang kita lihat adalah desainnya, tampilannya, tapi padahal itu di situ adalah CSS. Terus yang terakhir, nah ini yang belum pernah kita lakukan adalah membuat CSS dengan dokumen tersendiri terpisah dari HTML-nya. Jadi nanti ini contohnya ada kode HTML-nya sendiri, kemudian nanti ada file lain dengan .css. Ini ini adalah modelnya, nanti yang dipanggil di HTML-nya adalah link href CSS-nya. Detailnya bisa kalian baca di sini. Kemudian di sini adalah tata cara untuk membuat CSS dengan dokumen terpisah. Contoh yang terakhir ini. Ada caranya, nanti bisa dibaca. Terus kemudian ada penjelasan singkat tentang, tadi kan dokumen terpisah itu disebut dengan eksternal CSS. Pengaturannya apa, selektor itu apa. Kayak gini, bisa kalian baca di sini. Kemudian menerapkan dokumen CSS juga sama, cara penerapannya bagaimana. Ini teorinya. Nanti prakteknya ada lagi, bahas lagi tentang ini prakteknya. Ini terus udah, latihannya nggak usah ini. Oke, terus di modul yang kedua, ini modul mempercantik halaman web 2, itu isinya ini. Kalau yang di pertama tadi lebih kayak definisi CSS, terus macamnya penulisan CSS itu seperti apa lah. Di modul yang ini adalah saya menjelaskan tentang kodenya. Jadi gambarannya CSS itu mengendalikan apa? Apa yang dikendalikan itu disebut dengan apa? Misalnya yang dikendalikan nanti kan kode-kode atau tag-tag HTML. Nah, tag-tag HTML itu yang disebut dengan selektor. Kalau dalam CSS itu istilahnya selektor. Selektor adalah bagian dari CSS yang fungsinya untuk memilih elemen yang akan dikenai style. Nah, elemennya itu adalah tag-tag HTML-nya. Terus kemudian ada yang namanya deklarator. Deklarator itu terdiri dari property dan value. Property itu perangkat, value itu adalah nilainya. Misalnya ada contoh singkat ini. Tag HTML adalah body. Dalam body tersebut, saya pengen mengendalikan dalam satu halaman itu, saya pengen semua hurufnya itu menggunakan tipe huruf sans serif. Jadi, dalam tag body itu saya panggil tagnya body, yaitu disebut selektornya. Kemudian di dalam selektor saya kasih propertinya. Propertinya berarti kan saya mau mengatur huruf. Berarti saya atur dengan font family -2 sans serif. Nah, kalau di sini ada Arial, Helvetica, sans serif, berarti di dalam propertinya tadi, properti itu nanti gambarnya fontnya itu adalah meliputi 3 ini. Bisa dari 3 ini atau kombinasinya. Tuh. Nah, kalau misalnya saya ingin fontnya semuanya berukuran 12. Kayak misalnya kita di Word itu kan kita mengatur di blok semua, kemudian diganti ukuran 12. Nah, itu kita atur juga kalau misalnya di halaman HTML itu di CSS-nya. Jadi saya di dalamnya body, sini di titik 2 ini saya enter, saya tambahin lagi font size titik 2 12 px.
Nah, itu yang disebut dengan property value. Property dan value. Propertinya adalah font size-nya, value-nya adalah 12. Di sini ada penjelasannya. Kemudian di bawah sini ada lagi, saya kasih contoh lagi, selektor. Silakan dibaca. Saya nggak bisa jelaskan lebih banyak. Kenapa? Karena kita kan juga waktunya cuma terbatas, cuma 40 menit. Kemudian layout. Ini akan kita praktekkan membuat layout. Tata caranya di sini ada. Kalian bisa ikuti file ini atau nanti ada videonya kok. Nah, ini adalah style-nya, style CSS-nya. Style CSS-nya ini nanti akan kita praktekkan. Jadi di file dokumen CSS sendiri, ketik aja kode ini, copy. Kalau misalnya kalau bisa di copy ya copy aja. Tapi kalau nggak bisa ya ketik. Kalau misalnya kalian ngopi, hati-hati karena biasanya angka 1, 2, 3-nya ikut. Tentu saja angka 1, 2, 3 nggak pakai ya. 23 sampai itu berapa ini? Berapa baris? 43. Ini di sini nanti hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya adalah ini. Oke. Sampai sini itu pertemuan ke-12. Sedangkan pertemuan ke-13 kita adalah lanjutannya. Masih tetap pada halaman yang sama. Jadi yang masih tetap topiknya sama, membuat kayak gini, tapi ada tambahnya lagi. Jadi ini ada materi tentang layout web, PPT-nya nanti saya jelaskan singkat. Kemudian ada modul praktek layout GIF dengan CSS dan spray menu. Nah, ada tambahnya, ini adalah spray menu. Ini yang ketiga ini, modulnya sudah saya sediakan di LMS-nya. Silakan. Ini kode div-nya, HTML-nya sama seperti yang sebelumnya. Cuma di sini ada taman menu. Nah, ini kode style CSS-nya sama dengan yang tadi. Cuma ada beberapa bagian yang saya hapus, yang tidak digunakan. Tapi inti kodenya sama. Di sini ada penjelasannya juga. Kode body untuk apa, header untuk apa, menu untuk apa. Bisa kalian lihat di sini, baca. Nah, nanti hasilnya adalah kayak ini. Kurang lebih kayak gini. Nah, kalau yang tadi itu ada sidebar-nya. Nah, kalau yang ini tidak ada sidebar-nya. Oke. Terus dilanjut. Ini sama kan tadi sampai yang ini masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Terus jadi kita lanjut ke sini. Nah, tambahannya adalah di sini. Kita menggunakan spray menu. Kenapa saya memilih spray menu? Kalau yang di contoh ini kan tidak menggunakan spray menu ya, kaku gitu loh. Ini cuma pakai tulisan biasa. Nah, tidak kaku. Jadi menarik lah. Tapi kalau kita menggunakan spray menu, ini sudah ada sudah tersedia biar nggak pusing-pusing, biar kalian nggak pusing-pusing, teman-teman nggak pusing. Jadi bisa menggunakan CSS-nya di sini. Menunya tinggal di-download, di-ekstrak, terus di-download, di-ekstrak, kemudian di-copy. Nah, tata caranya gimana? Nyisipkan ke halaman HTML atau yang sebelumnya sudah kita buat tadi, yang di atas ini. Yang ini yang sudah kita buat. Nah, gimana cara nyisipinnya? Ada di sini, saya sudah jelaskan langkah-langkahnya. Ini adalah kode full-nya. Kalau sekiranya diterapkan itu seperti apa ya? Yang jadi fokusnya adalah di sini. Oke, udah?
ini saya juga sebenarnya sudah menyediakan videonya. Video ini adalah video tutorial tentang membuat sampai kayak gini. Sampai tahapan ini yang terakhir tadi. Jadi sampai spray menu diterapkan, disisipkan kayak ini. Kalau ini, tadi kita nyisipkan spray menu, kodenya ini, disisipkan spray menunya, hasilnya kayak yang saya ini. Jadi ini adalah download, menu ini adalah hasil download dari CSS Menu Maker tadi yang sudah saya tulis di mana ya? Ini di link ini CSS Menu Maker. Nah ini kalian bisa pilih apa saja, boleh di situ ada banyak template-nya, monggo terserah mau dipilih yang mana. Nah ini kayak ini. Hasilnya nanti kurang lebih nanti hasilnya. Nah, ini adalah yang akan kita praktekkan di minggu ini. Sampai pengumpulannya adalah sampai berarti Senin depan. Batas akhir pengumpulan adalah Senin depan. Terus, oke, sampai sini ya. Ini juga tata cara selain saya buatkan modul, saya juga sudah membuatkan videonya. Jadi bisa di-download, dilihat di sini. Kalau kurang jelas ya bisa lihat modulnya, kalau kurang jelas lagi bisa lihat videonya, kalau kurang jelas lagi bisa tanya ke saya atau via chat grup ya. Saya harap saya buatkan, sebenarnya isi videonya sama dengan tutorialnya, sama dengan modulnya, cuma pengalaman semester yang kemarin itu ada yang kendala, ada beberapa kendala dan mereka kurang paham untuk penerapannya, prakteknya nanti hasilnya seperti apa sih, gambarnya seperti itu. Jadi saya buatkan videonya, karena kan kalau misalnya kuliah online ini kan kalau tidak lihat praktek itu kan atau contoh secara langsung itu kan bisa, jadi makanya harus ada visualnya. Itu oke, sampai sini. Terus oh ya, tugasnya kalian nanti jadi membuat seperti ini, tapi kontennya itu harus diisi. Kontennya jangan cuma for ID site crosshair gini-gini. Nah ini tulisannya diganti. Kontennya bisa dibikin kayak gini. Hewan dan bunga, terus ada gambar-gambar gini boleh. Ataupun diisi tulisan-tulisan juga boleh. Atau diisi visi, misi, profil, atau sebagainya juga boleh. Pokoknya kontennya harus terisi. Dibikin aja kayak gini. Tidak perlu ada sidebar sebelah kanan ini seperti ini, tidak perlu, ada juga nggak apa-apa. Kalau misalnya ini diisi apa-apa juga nggak apa-apa. Kalau misalnya tidak ada, dibikin langsung terusan kayak gini juga nggak apa-apa. Itu ya. Yang jelas yang harus ada itu adalah header, posisi ini header. Kemudian menunya adalah kita menerapkan spray menu. Bisa di-download tadi CSS Spray Menu. Terus ada kontennya, harus diisi. Kemudian footer. Tuh. Ini sampai untuk tugasnya seperti itu. Jelas? Ada pertanyaan? Oke, silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Izin bertanya. Iya, silakan. Zulfa ya? Iya. Untuk pengumpulannya bagaimana? File atau bagaimana? Foto aja. Berarti di screenshot gitu ya, Bu? Ini ada. Sudah saya kasih di sini kok. Contoh foto aja. Kelas 3A ya ini. Foto. Jadi nanti screenshotnya modelnya kayak gini. Misal ya, saya contohkan ini kan ada menunya gini kan. Nah ini ada menu ke bawahnya gitu. Nah kalian kasih klik sini, terus di screenshot. Ya, Zulfa? Ya, terima kasih, Bu. Oke, itu aja. Itu ada lagi yang mau tanya? Ya ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu sebentar. Tentang layout. Tadi saya bahas tentang layout kan. Sebenarnya layout itu apa sih? Layout itu pengaturan bagaimana sebuah halaman web. Kayak gini misalnya contohnya ini.
Aduh, kurang 10 menit lagi ya. Oke, bentar aja kok. Bagaimana sebuah halaman web itu kayak gini? Ini ada pengaturannya kan. Mesti selalu yang di atasnya adalah header. Kemudian ada menunya sebelah sini. Nah, ini ada kontennya. Terus bawah ada footer. Pokoknya selalu ada terdiri kayak gitu. Terdiri ada header, footer, konten. Itu selalu ada. Sebentar. Ini not responding. Untuk materi layout ini juga sudah saya sediakan di LMS, bisa kalian baca. Saya jelaskan singkat. Oke, lanjut. Oke, layout ada proses penataan dan pengaturan teks. Layout meliputi penyusunan pembagian tempat dalam suatu halaman, pengaturan jarak spasi, sampai penekanan pada pengelompokan tertentu. Jadi misalnya saya mau ngasihkan informasi tentang anggaplah visi misi. Visi misi berarti saya modelnya teks kan. Visi misi yang dulu pernah kita buat. Nah, berarti visi misinya itu adalah saya letakkan di bagian body atau di konten, istilahnya konten. Konten itu berada bagian isi. Nah, sedangkan instansi saya, visi misi ini adalah punyanya Polynema. Berarti saya harus meletakkan informasi yang terkait Polynema itu di bagian header-nya, di atasnya. Jadi misalnya ini bisa dibaca sendiri ya. Nah, di bagian sendiri sini ada heading. Nah, ini heading itu adalah untuk header atau heading itu untuk peletakan misalnya logo. Biasanya kalau misalnya kalian jualan beli gitu, buka website itu kan mesti selalu di atas itu header itu ada logonya, kemudian ada nama websitenya apa gitu. Kemudian di bawahnya biasanya ada namanya daftar isi atau navigasi kayak nah, kayak gini, ini adalah navigasinya. Nah, kemudian kalau tadi saya bilang visi misi, berarti visi misinya diletakkan di sini. Kemudian di footer. Footer ini biasanya adalah ada kayak copyright. Itu copyright. Terus kemudian kalau di Facebook itu bahasa. Ada kayak bahasa di Facebook itu contohnya. Terus ada misalnya ada sosial media. Nah, itu juga jadi sebuah biasanya diletakkan pada footer. Kalau contoh di sini, kalau di LMS ini ada apa ya? Kita lihat sih. Nah, ini ada footernya LMS. Copyright, terus kontaknya, ada yang sosmednya. Nah, ini adalah footer. Nah, makanya lah pengelompokan pengaturan kayak gini tuh disebut dengan layout. Kita harus meletakkan ini di mana sih biar sebuah halaman web itu tersusun secara rapi, biar kelihatan bagi pengunjung itu lebih mudah untuk memahaminya. Tujuannya dari layouting itu apa? Kalian bisa baca di sini. Kemudian saya jelaskan ini aja. Nah, ini adalah model-model layout. Ada heading atau header, kemudian navigasi atau menu, tadi yang saya contohkan, nanti yang kita buat praktek, kemudian ada body atau kontennya, konten atau isinya, kemudian yang lain-lain ini adalah maksudnya adalah footer. Yang tadi saya contohkan kalau misalnya di Polynema tadi ada copyright, terus ada sosial media, kontak, nah itu adalah bagian dari lain-lain. Ini adalah model layout bottom of index. Kebalikannya dari yang pertama, top index, jadi navigasinya berada di bawah. Kalau model layout seperti ini, saya jarang menemui. Jarang sekali saya menemui. Tapi ya mungkin ada, cuma jarang saya menemukan ini. Terus kemudian layout left index. Nah, ini adalah daftar isi berada di sebelah kiri atau menunya berada di sebelah kiri. Jadi kalau misalnya contoh tadi di sini kayaknya ada jelas.
Ini, nah ini ada menunya berada sebelah sini. Kiri. Tapi kalau misalnya left index tadi, tidak, sebelah sini tidak ada sidebar lagi. Cuma ini langsung terus ini. Ini tidak ada, jadi menunya cuma ada di sini. Itu yang contoh model layout dengan ini, left index. Kemudian ada lagi kebalikannya. Layout dengan right index, jadi menu atau sidebar ada sebelah kanan, sebelah sana sini. Di sini ada letaknya navigasi. Kebalikan dari yang tadi. Ada juga yang model layout splitting index. Jadi menerapkan dua-duanya, navigasi dan navigasi berada di kanan kiri. Nah, ini adalah atau biasanya disebut sidebar. Kalau misalnya diletakkan di kanan kirinya gini, atau salah satu itu disebut dengan sidebar. Contohnya kayak ini. Nah, ini adalah kanan kiri, kanan dan kiri. Ini yang saya contohnya left dan right index tadi. Kemudian balik lagi ke sini. Nah, ada juga yang ada daftar isi di atas atau navigasi di atas, kemudian ada navigasi di bawah. Ini contohnya pernah kemarin saya lihat websitenya Polynema. Polynema. Oke, sekalian bisa biar sama ya. Udah lagi habis soalnya ini. Nanti kan bisa cek sendiri di atas sama di bawah ada daftar isinya atau ada navigasinya. Itu ya. Selanjutnya yang terakhir ini adalah jarang sekali ada. Malah mungkin tidak pernah ada kayaknya di dalam sebuah website itu membuat seperti ini. Kenapa? Kalau kita lihat sendiri adalah tidak teratur. Ada menu, kemudian body di sini, dan body di sini, kemudian ini menu. Nah, ini kan nggak teratur. Apakah kontennya di sini, konten di sini kan nggak teratur. Tidak teratur. Ini mungkin tidak pernah ada. Mungkin ada ya tertentu ya, tapi kalau misalnya penerapan atau website profesional tidak menerapkan ini. Nah, kalau menurut ukuran, bisa juga yang namanya liquid design, ini full sampai batasan secara full, sampai full dari layar browser. Kemudian kalau jelly design, itu kontennya cuma sampai segini, ada batasannya, sedangkan untuk header sama footernya itu full sampai batasan browsernya. Nah, sedangkan untuk ice design ini lurus semuanya, dari header sampai footer itu semuanya lurus dengan ada batasannya. Nah, ini yang biasanya diterapkan pada website formal, biasanya menggunakan model layout kayak gini. Oke, itu sampai sini ada pertanyaan? Ini jumlah kelasnya berapa ya? Jumlah anak di siswa di kelas berapa? 28. Oke, 28. Ada yang hadir cuma 23 karena saya pakai 2 akun di sini. Kira-kira siapa aja? Selain Diana, Dondi tadi sudah izin sama saya. Absen berapa saja, Axel? Absen 13, Bu. Sama 13. 13. 13? Halo? Iya, 13 sama? Udah itu aja kayaknya, Bu. Oh enggak, oke. Diana, absen berapa? Diana absen 9, dispen. Iya, dispen. Ini kan, wisuda itu ya? Iya. Dondi absen? Dondi 13. 13. Oke. Jumlahnya? 28 ya? Berapa tadi? Iya, Bu. 28. Ini 28. ada 26. Berarti 24. Terus berarti ada 4 yang nggak hadir kan? Kurang 1. Iya. 3. Devi, Bunga sepertinya, Bu. Devi, Bunga. Mereka paduan suara wisuda. Oh, Bunga. Absen berapa? Absen 6. 6. Sama Devi ya?
Kayak